Ini sih. Wah, agak susah men. Allahu Akbar. Kasur tuh. Anjir. Allahu Akbar, ada apa? Kosong. Wah, ada yang tidur di tempat. Wah, suram. Bisa gua katakan lokasi ini sangat-sangat menyeramkan. Oke teman-teman, kali ini gue sudah berada di salah satu rumah mewah yang berada di daerah Yogyakarta. Dan informasinya ini adalah merupakan rumah dari seorang dokter. Wow, ada sarang laba-laba guys. Jadi sini sarang laba-laba, jadi gue gak akan ganggu. Jadi gue harus lewat akses lain. Dan masuknya dari sebelah sini. Bismillah. Semoga ada ular ya. Oh, Akbar. Oke. Oh, suram. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Oke teman-teman, kali ini kita sudah berada di dalam rumah mewah yang informasinya adalah merupakan rumah dokter yang berada di daerah Yogyakarta. Oke, karena kita sudah berada di dalam rumah ini, gua belum ngecek teman-teman. Semoga ya kita boleh informasi yang berdoa terlebih dahulu. Kita doakan kepada siapapun mendiang yang menempati lokasi ini, kita doakan semoga semua diberikan kedamaian abadi di sisi ilahi Rabbi Yesus. Oke guys, let's explore. Ya, semoga gue diberikan kelancaran dalam eksplorasi ini. Oke, ini udah lumayan redup. Oke. Ya, kita langsung masuk aja. Wow. Mewah banget ternyata guys. Sumpah. Oke guys, kita sekarang sudah berada di bagian, sepertinya ini adalah merupakan area tempat garasi ya. Dan ternyata bagian dalamnya sepertinya mewah. Oke, kita langsung masuk aja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Mewah banget cuy. Tinggi sekali rumahnya. Wow. Wah, ini mewah banget. Ini kaget banget ini men. Sumpah suram. Ini apaan nih? Kayak orang, gua merinding men. Sumpah gua baru masuk udah merinding. Allahu Akbar. Oke, kita langsung kelilingin dulu bagian lantai satunya teman-teman. Wow, itu bantal guling. Suram banget sumpah. Ada orang? Gelas-gelas sudah enggak sih, enggak pecah guys. Cuma berantakan aja lemarinya, suram kali. Wah, kursinya. Allahu Akbar. Oh my god. Sumpah ini keren banget. Rumah sekeren ini harus tinggalkan begitu aja guys. Jadi bisa lihat, ini adalah merupakan ruang tamunya teman-teman. Dan ini mejanya masih bagus. Ini lokasi ini sudah ditinggal oleh pemiliknya, oleh dokter sekitar 10 tahun yang lalu informasi. Allahu Akbar. Ada buah jambu di sini. Gokil. Dan di sana udah rumah warga teman-teman ya. Sebelah sana rumah warga, ada lampu ya, rumah warga. Dan memang di sini jalurnya gang kecil gitu. Allahu Akbar. Injek apa nih gua? Keong. Astagfirullah. Mohon maaf ya, tapi itu kayaknya kosong. Iya, keongnya keong kosong guys. Nggak ada isinya, cuma rumah keong aman. Halo. Hei, ada suara di sana. Gua dengar suara. Ada orang. Wow,
Oke. Oke teman-teman, kali ini gue sudah berada di salah satu ruang utama di bagian tengah dari rumah dokter ini. Jadi informasi yang gue dapatkan dari warga sekitar terkait kenapa rumah ini ditinggal, dikarenakan dulu dokter ini dipindah tugas ke daerah luar ya, gua nggak tahu tuh di mana. Intinya tidak ditempatkan lagi di daerah Jogja, sehingga dia harus meninggalkan rumah ini karena dia dapat rumah baru yang tentunya dia nggak akan bisa kembali lagi karena lokasi sangat jauh guys. Jadi informasi seperti itu. Oke, kita langsung eksplorasi ke bagian yang lain. Di situ ada area tempat. Gue bingung nih Siti. Ini ada foto dokternya. Allahu Akbar. Ya ini kayaknya sepertinya lampu-lampu hiasan lampu yang di atas terjatuh gitu. Ini pakai peci, pemiliknya muslim. Dan gua nggak tahu saat ini apakah beliau masih hidup atau enggak. Ya semoga masih dalam keadaan sehat. Oke, dan di sini juga ada foto putri dan putranya sepertinya. Oke, kita ke sebelah sini dulu. Bisa dibuka nggak ya? Terkunci guys. Ruangan ini terkunci. Itu kamar mandi. Merinding gue di sini. Tangganya keren banget, mewah cuy. Oke. Ini ada satu kamar cuma tertutup nih. Terkunci, nggak bisa dibuka guys. Jadi kita nggak bisa tahu dalamnya seperti apa. Oke, kita lanjut. Allahu Akbar. Ini ada bantal guling. Toiletnya guys. Ya, toiletnya tinggi, ini rumahnya tinggi banget loh. Ini kayak desain-desain bangunan-bangunan nggak Belanda juga sih, nggak. Wow, dia punya 2 tangga coy. Di sini ada tangga, di sini juga ada tangga lagi. Ini sepertinya ruang khusus ibadah kali ya, buat sholat sepertinya. Dan di sana ada koper. Kopernya ada mana? Kosongan. Dan situ ada rak-rak buku yang udah hancur kena rayap. Kita ke bagian yang lain. Kita terusin sebelah sini dulu deh. Wah, ini suram cuy, sumpah. Ada orang. Gokil. Ada suara. Siapa? Siapa? Gue dengar suara tadi di ruang tamu, kamar mandi. Ya kosong aja. Kita ada 2 akses. Kita nanti naik dari sini, keluar dari sini aja guys ya. Kita puterin di bagian lantai satunya dulu. Gue dengar ada suara dari sebelah sana. Di sini gue masuk sendiri guys. Gak ada siapa-siapa. Sekalian lihat. Allah, ini aneh nih tempat ini. Ini kayak tempat cucian. Oke, dan masih ada piring-piring di sini men. Gue takut nginjek piring pecah. Bahaya men. Kursinya sekarang. Ini sepertinya udah bukan rumah dia deh. Iya, udah rumah luar ya. Jadi gue nggak akan buka pintu ini. Ini area makan ya, meja makan. Sumpah suram. Ya di situ ada lampu, itu udah rumah warga guys. Ini ada lemari-lemari. Dan di sini juga ada lemari. Kita coba buka ya. Sini apa? Tali tambang yang masih bagus. Wah, gorden. Deh, gue nggak buka semua. Asli ini suram. Ini ada ruangan kayak gudang gitu kayaknya sih. Coba kita buka ya. Bismillah. Halo. Ini kamar. Ya sih. Kamar ternyata. Wow, dan sini banyak coret-coretan. Kayaknya rumahnya dulu anak-anak. Allahu Akbar. Kaget gua. Anjir.
Kursinya seorang men. Sekarang ini kamar mandi. Berat nih. Kamar mandi agak berat. Ini sih. Wah, agak susah men. Allahu Akbar. Kasur tuh. Anjir. Allahu Akbar, ada apa? Kosong. Wah, ada yang tidur di tempat. Wah, suram. Sumpah kamar mandi ini suram banget. Karena di dalam kamar mandi ada kasur men. Dan alhamdulillah nggak ada orang di situ. Sumpah kalau ada orang gua kaget banget. Alhamdulillah nggak ada guys. Bisa-bisanya di toilet ada tempat tidur men, spring bed. Dan samping sini ada bathtub. Suram. Oke, kita lanjut ke bagian atas. Ini mengerikan sekali sumpah. Oke. Sumpah di bagian kamar tadi bener-bener serem karena gue melihat bagian kamar mandinya susah untuk dibuka. Ternyata ketika gue paksa buka dengan kaki, ternyata ada spring bed di dalam kamar mandi. Allahu Akbar. Kok rame di atas? Oh, hujan guys di luar. Pantesan rame. Di sini katanya rumah dokter ya. Tapi gue nggak ngeliat ada bagian-bagian yang terkait dengan kedokterannya gitu loh. Wow, ini keren. Kolam renang atau taman? Oh, seperti ini bagian atasnya. Ini buat jemur ya guys. Iya, ini khusus buat jemur. Dan ini bagian tadi, tangga yang tadi. Kita nggak usah turun situ lah. Karena biasa aja. Ini kamar. Kok ada 2 pintu? Aneh ya. Ini ada kamar tapi kamarnya kecil tapi ada 2 pintu. Mungkin nggak tahu lah, aku nggak ngerti guys. Ya di luar hujan dan ini sudah menetes air ke dalam rumah di lantai 2 ini guys. Sumpah suram banget, kok merinding habis di sini. Ini ada bathtub di sini guys. Wow, keren kan? Di sini kosongnya ada apa-apa. Oke. Ini mewah banget, kayak banget ini orang. Wow. Ini bed, bukan. Ada spring bed. Dan ini apa ya? Nggak tahu nih gue apa nih. Mesin cuci apa gue nggak tahu. Oke, lanjut. Lokasi ini tuh mengingatkan tentang lokasi yang ada di Jakarta, rumah Ibu Tiri guys. Iya. Wow, keren. Dari atas ini kita bisa lihat ke bawah. Oh, itu tempat tidur. Wow, seram. Ngeri men. Sumpah serem banget. Iya, jadi lokasi ini mirip-mirip kayak di lokasi rumah Ibu Tiri di Jakarta. Lantai 2-nya luas gitu. Dan banyak-banyak kamar di atas. Wow, ini udah bocor men, lantai 2-nya. Ya. Dan udah ada tanaman di situ guys. Menandakan bahwa lokasi ini sudah benar-benar sangat lama tidak dihuni. Ya, sudah penuh dengan pohon-pohon juga di sana. Sekarang lihat ya. Gue sudah mengelilingi lantai 1 dan lantai 2-nya. Jadi di lantai 2-nya ada beberapa bagian kamar dan di sebelah kiri ini masih lengkap tempat tidurnya dan terlihat creepy. Dan 10 tahun lokasi ditinggal membuat bagian plafon-plafon dari rumah ini sudah sangat mengerikan. Dan gue juga harus berhati-hati, khawatir tiba-tiba plafonnya jatuh dan ya mengenai kepala gue. Ya, semoga masih aman. Dan keadaan ini hujan membuat situasi eksplorasi di rumah ini semakin mencekam guys. Oke, lantai 2-nya seperti ini. Kita langsung turun lagi guys. Suram nih kamar. Iya, jadi katanya ini rumah dokter guys. Tapi gua nggak melihat adanya barang-barang tentang kedokterannya gitu loh. Entah ada jarum suntik atau apa, itu gua nggak ngeliat teman-teman. Oke, kita langsung turun aja guys. Kalian bisa ngelihat keringat gue udah bercucuran. Itu menandakan lokasi ini sangat seram buat gue.
Gue jarang banget explore sampai keringetan gini. Bisa gue katakan lokasi ini sangat-sangat menyeramkan, suram guys. Oke teman-teman, jadi gue sudah eksplorasi ruangan demi ruangan, bagian demi bagian yang ada di rumah dokter yang ada di Yogyakarta ini. Ya, ada salah satu bagian yang berada di belakang gue ini yang tidak bisa dibuka pintunya. Jadi gue nggak bisa kasih lihat ke kalian terkait ada apa di dalam kamar yang berada di belakang gue ini. Oke, gitu aja teman-teman. Thank you buat kalian yang udah nonton. Sebelum gue mengakhiri eksplorasi ini, alangkah baiknya gue akhiri dengan mendoakan kepada siapapun mendiang-mendiang yang menempati lokasi ini. Kita doakan semoga semua diberikan kedamaian abadi di sisi Yesus. Oke teman-teman, thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa support channel dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Support channel ini biar channel ini bisa terus berkembang. Oke guys, terakhir, di setiap tempat dimanapun pasti selalu memiliki vitamin. So guys, kalau kalian berani jangan takut-takut, dan kalau kalian takut jangan berani-berani. Gue Bang Channel pamit, gue gak lebih baik dari kalian. Yogyakarta mantap, bye bye.